Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah berupa salat jamaah subuh di Masjid Mujahidin ini. Berikut dilanjutkan dengan kajian pagi setiap hari Rabu yang insyaallah kita akan membahas kajian pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala al-dawa asy-syafi atau Ad-Da' wa Dawa, buah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, pada 2 minggu yang lalu kita telah membahas beberapa hal mengenai akibat buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita membahas pasal baru, tapi pasal ini masih berkenaan dengan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari orang-orang yang berdosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun, pasal baru. Minha annal ma'siyata turisud dulla wala budd. Sesungguhnya di antara akibat buruk yang ditimbulkan oleh maksiat bahwa maksiat turisudullah mewarisi sifat kekerdilan atau mewarisi sifat kerendahan. Kalau dalam arti lain, maksiat dapat merendahkan pelakunya. Maksiat dapat merendahkan pelakunya. Walabud, dan ini pasti terjadi. Fa innal izzata kullal izzati fi ta'atillahi ta'ala. Karena sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang atau satu komunitas umat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kemuliaan itu akan diperoleh dengan maksiat. Tentunya kemuliaan akan diperoleh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal izzata kullal izzati fi ta'atillah. Sesungguhnya kemuliaan, apapun itu kemuliaannya, maka itu didapat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ingatlah Allah yang memiliki kemuliaan secara keseluruhan. Jadi sebagaimana seseorang itu dapat mulia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat rendah, dapat hina karena apa? Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 10. Ai fayatlubuha bi taatillah. Maka kalau kita menginginkan kemuliaan, tentunya kita harus mengambilnya atau memintanya dari pemilik kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa annahu la yajidha illa fi taatillahi taala. Sesungguhnya kemuliaan itu tidak akan kita dapatkan kecuali setelah melakukan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa kana min du'ai ba'dis salaf. Sesungguhnya ada satu doa yang dimohonkan oleh ulama salaf kita, ya. Ada contoh doa, ya, yang dengan kemuliaan ini kita meminta kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh doanya adalah Allahumma izni bi ta'atika. Ya Allah, muliakanlah aku dengan taat kepadamu.
wala tuzillani bima'siyatik, dan janganlah engkau hinakan aku dengan maksiatmu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga berkata, innahum intaftaqat bihimul bighal wa halamjat bihi al-baradin fa inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubahum. Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Fadil pernah berkata, sesungguhnya keledai, binatang keledai ini adalah terkenal dengan binatang yang suaranya itu jelek. Suaranya itu jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna anqaral aswati la sautul hamir." Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. In taftaqatil bihimul bighal, sesungguhnya al-bighal, keledai itu tidak akan bersuara kepada orang yang mempunyai tabiat jelek. Jadi kalau dia itu mempunyai bersuara, ya, mengeluarkan suara yang jelek, maka dia bersuara kepada orang yang jelek. Kemudian dikatakan di sini, asra fi khaffatin al-baradin jalul kemudian kuda yang cepat larinya itu tidak akan lari dengan kencang, dengan cepatnya, kecuali kepada orang-orang yang bermaksiat atau yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lari. Fa inna dhullal ma'siyah, kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Al-Hasan Basri melanjutkan, sesungguhnya kehinaan orang-orang yang bermaksiat la yufariqu qulubahum, tidak jauh dari hatinya. Ya. Ketika orang itu bermaksiat dan dia hina karena maksiatnya, hal itu tidak jauh dari hatinya, karena hatinya memang betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aballahu illa ayyudilla man asahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menoleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan merendahkan, menghinakan orang tersebut karena sebab maksiat yang telah dilakukan. Wa qala Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak pernah berkata dalam sebuah syairnya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa itu dapat mematikan hati. Aku melihat dosa itu dapat mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, dan tidak jarang dosa itu akan menghinakan seseorang yang melakukannya. Wa tarkudz dzunubi hayatul qulub. Sebaliknya, kata beliau, tarkudz dzunub, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, hayatul qulub, akan mempunyai semangat hidup, akan mempunyai kehidupan baru. Wa khairul li nafsika isyanuha, maka janganlah sampai engkau melakukan pekerjaan dosa itu, atau engkau harus tinggalkan dosa itu. Wa hal afsadud dina illa al-muluka wa ahbar su'i wa ruhbanuha. Bukankah, kata beliau, bukankah agama ini akan rusak kecuali dengan orang-orang, ya, orang-orang pembesar-pembesar yang jelek, kemudian rahib-rahib juga yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak dalam syairnya ini, sesungguhnya dosa ini dapat mematikan hati, sekaligus dia dapat menghinakan orang yang melakukan dosa tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang itu lari dari dosa, tidak melakukan dosa, maka dia akan menemukan kehidupan, dan kehidupan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka dari itu beliau mengatakan, ya, sebagai perbandingan kepada kita, bukankah agama ini hancur oleh sebab dosa-dosa pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin kita, atau pemimpin-pemimpin orang-orang yang beragama. Jadi mereka ini kalau sudah rusak, kalau sudah mereka itu berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya agama ini akan rusak. Itu yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani rahimakumullah, dosa bukan hanya membuat seseorang itu mati hatinya, tapi di samping mati hati orang yang melakukan dosa, dia juga akan merasa hina di depan orang-orang lain.
Walaupun nampaknya orang-orang yang berdosa, ya, karena dia mungkin mempunyai mempunyai kedudukan, mempunyai harta dan sebagainya, nampaknya dia tinggi di hadapan manusia, tapi sebaliknya dia adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan suatu ketika nanti Allah akan menghinakan dia di hadapan para manusia. Itu salah satu akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faslun, dan pasal baru, wa minha, di antara akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa, annal ma'asi tufsidul akal. Sesungguhnya maksiat itu dapat merusak akal. Tadi kita sebutkan maksiat dapat membuat orang rendah, hina. Sekarang maksiat dapat merusak akal. Kalau dipikir secara eksplisit, bagaimana maksiat kok bisa merusak akal? Apa rahasianya? Nah, di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, annal ma'asi tufsidul akal. Sesungguhnya maksiat dapat merusak akal. Fa innal aqla nurun. Nah, ini dikatakan oleh beliau, sesungguhnya akal ini mempunyai nur, mempunyai cahaya. Akal ini mempunyai cahaya. Wal maksiatu tudfi'u nurul aqli walabud. Sedangkan maksiat dapat meredupkan cahaya akal. Apa buktinya? Di sini dibuktikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Wa idza tafi'a nuruhu dha'ufa wa naqsa. Jika akal ini ya telah lemah cahayanya, dha'ufa wa naqsa, maka lemah pula daya ingatannya. Akal kalau sudah lemah cahayanya, maka akan melemah pula apa? Daya zakirahnya, daya ingatannya. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, ma atallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu. Tidak ada seorang pun yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akalnya itu hilang sama sekali. Artinya dia sudah gila, melakukan sesuatu yang dia sendiri itu tidak tahu apa manfaat dan mudaratnya. Melakukan sesuatu ya, kemudian dia tidak tahu apa akibatnya. Itu adalah orang yang berdosa. Orang bermaksiat, kalau dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa berdosa dengan maksiatnya, dia melakukan maksiat ya, tidak malu-malu, tidak segan-segan, meskipun di hadapan manusia. Padahal maksiat itu pada hakikatnya sesuatu yang jijik, yang jorok. Itu gambaran orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sehingga Allah menghilangkan akalnya. Wa hadza dhahirun, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini, orang yang bermaksiat kemudian hilang akalnya, ini nampak sekali di kehidupan kita. Fa innahu law hadarahu aqluhu lahajasahu anil ma'siyah wa huwa fi qabdatir Rabb ta'ala. Ini dikatakan oleh beliau, seandainya orang-orang itu sadar ya, dia tidak mungkin akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya maksiat itu adalah jijik. Maksiat itu adalah sesuatu yang yang menjijikkan, sesuatu yang kalau kita melakukannya maka kita akan merasa hal itu adalah salah satu kebodohan. Ketika orang berzina, ya, sampai-sampai dia melakukan zina, kemudian dia bangganya melakukan zina dan disebarkan kepada orang lain, kita mikir kepada orang ini apakah gila atau bukan? Wong dia melakukan zina, sesuatu yang menjijikkan, dan disebutkan di depan orang lain, tanpa segan-segannya, tanpa sukan-sukannya dia sebutkan kepada orang lain. Ini sama saja gambaran bahwa dia ini adalah hilang akal. Orang yang sudah bermaksiat, ya, yang tidak bisa menilai itu adalah maksiat, maka sama saja dia hilang akalnya. Fa innahu la hadara aqluhu, seandainya akalnya itu sempurna, sehat, la hajaza'an anil ma'siyah, maka dia akan meninggalkan maksiat-maksiat itu. Wa huwa fi qabdatir Rabb ta'ala, sedangkan dia di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, wa tahta qahrihi wa huwa muttali'un alaihi wa fi darihi ala bisatihi wa malaikatihi syuhudun alaihi nadiruna ilaihi. Dia melakukan sesuatu tapi dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu dia selalu diawasi oleh Allah. Dia selalu diawasi oleh malaikat, dan malaikat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka.
Jadi orang yang waras akalnya akan memikirkan seperti ini. Setiap perlakuannya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya orang yang tidak punya akal. Lain halnya orang yang tidak punya akal. Dia melakukan apa saja seenaknya, sesuka hatinya. Baik buruknya dia lakukan tanpa ada satu perasaan bahwa dosanya atau bahwa pekerjaannya itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedang diawasi oleh para malaikat yang menjadi hujah nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah ya, kemudian dia dikatakan oleh Allah di sadar? Karena apa? Wa wa'idul Qur'an yanhahu. Karena dia akan selalu ingat ya, selalu ingat nasihat-nasihat Al-Qur'an. Yang mana nasihat Al-Qur'an ini dapat menghindarkan dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu, maka dia ingat, oh ini adalah larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan itu menjadi motivasi dia untuk tidak melakukan maksiat. Wa wa'idul iman yanhahu, sebagaimana imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi nasihat bagi dia untuk apa? Untuk tidak melakukan maksiat. Ini orang yang sadar. Wa wa'idun nar yanhahu, juga neraka yang dia tahu. Dari mana dia tahu neraka? Dasarnya neraka. Neraka disediakan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dari Al-Qur'an. Sehingga ketika dia mengetahui hal ini yang menjadikan nasihat neraka ini, maka hal itu akan menjadi motivasi dia untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah ad'af ma yahsul lahu min as-surur wal ladzati biha. Orang-orang yang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu secara berlebih. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlebih, yang berlimpah dari kebaikan dunia dan akhirat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Jadi cukuplah seseorang itu bisa menghindarkan diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu untuk melakukan maksiat itu adalah salah satu anugerah yang terbesar, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam mengatakan di sini adalah kebaikan dunia dan akhir yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Karena sangat jarang sekali orang-orang dapat menghindarkan diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia mampu untuk melakukan itu. Berapa banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kemampuannya untuk melakukan hal itu. Lain halnya kalau kita apa? Kalau kita tidak melakukan maksiat karena kita tidak mampu untuk melakukannya. Ini lain halnya. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sadar dengan perlakuan maksiat itu, maka di sini adalah gambaran orang-orang yang tidak waras dan akalnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal yaqdumu 'ala al-istihanati bidzalika kulluhu wal istiqaqi bihi dzu akrin salim. Kemudian Syekhul Islam mengatakan di sini, bukankah orang-orang yang berani ya, orang-orang yang berani menghinakan dirinya dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak berakal, yang akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Jawabannya adalah iya. Karena tidak mungkin, mustahil orang yang sadar ya dan dia sadar penuh akan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di satu sisi dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana maksiat itu dapat membuat orang ini hilang akal. Ya. Bukan hanya maksiat itu berpengaruh yang lain, tapi hilang akalnya ini sudah salah satu efek ya, salah satu akibat ya, akibat buruk yang ditimbulkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita tidak mau ya. Kalau kita dikatakan mau enggak kita menjadi orang yang gila? Pasti kita mengatakan tidak. Saya tidak mau menjadi orang yang gila. Alhamdulillah, kami diberi kesehatan ya, kewarasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada orang-orang yang bermaksiat,
Kalau kalian tidak mau menjadi gila dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akal kalian, kenapa kalian berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah perlakuan kalian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan akan hilangnya akal kalian? Kalau kalian mempunyai akal, kalian menjadi orang yang waras, niscaya kalian akan menghindarkan diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat gambarannya adalah sesuatu yang menjijikkan. Wallahu taala a'lam. Faslun, pasal yang baru. Wa minha anna adz-dzunuba idza takasarat taba 'ala qalbi sahibiha. Di antara akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat, bahwa maksiat atau dosa jika sering dilakukan, banyak dilakukan, taba 'ala qalbi sahibiha, maka akan membuat hati seseorang atau hati orang yang melakukan maksiat itu mengeras. Kalau sudah mengeras, sulit untuk menerima kebenaran. Hati kalau sudah mengeras seperti batu, maka keluar masuknya kebenaran kepada dia atau usaha untuk melakukan kebenaran ke dalam hati ini, maka sulit akan diterima oleh hati ini karena hatinya sudah mengeras seperti batu. Maka yang dikatakan di sini annadz-dzunub idza takasara taba 'ala qalbi sahibiha. Kalau dosa ini sudah menggunung, sudah banyak, maka hati seseorang yang melakukan dosa ini akan mengeras. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan stempel kepada hatinya ini, bahwa hatinya ini adalah hati yang maksiat, hati yang dipenuhi dengan kotoran. Fakana minal ghafilin. Kalau sudah seperti ini, maka dia termasuk orang yang lalai. Di mana hatinya sudah mengeras, jadi dia termasuk orang yang lalai. Ada kebenaran, ya begitu saja lewat. Tidak diindahkan, bahkan tidak dilakukan. Bahkan sebaliknya, dosa-dosa maksiat-maksiat dia lakukan. Bahkan dia melakukannya itu dia melakukannya itu menganggap bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang wajar, yang biasa. Kama qala ba'du salaf fi qoulihi ta'ala, sebagaimana para ulama salaf mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukankah begitu? Akan tetapi rana ala qulubihim. Ron di sini adalah apa? Adalah tertutupnya hati kepada atas hati mereka, ya. Maka nu yaksibun, akibat apa-apa yang telah mereka lakukan. Jadi hatinya sudah mengeras, hatinya sudah membatu. Qala huwa dzambu ba'da dzam. Kemudian ulama salaf mengatakan mengenai ayat ini, kenapa hatinya sudah mengeras? Kenapa hatinya sudah membatu? Huwa dzambu ala dzambi. Ini adalah akibat dari dosa setelah dosa. Jadi dosa dia lakukan, kemudian dia lakukan lagi, kemudian lakukan lagi, maka setelah itu hatinya akan mengeras. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya ya, seseorang ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menitikkan satu titik di dalam hatinya. Satu titik hitam dalam hatinya. Yang awalnya hati ini bersih karena akibat maksiat, maka Allah Ta'ala akan menitikkan satu titik hitam. Kalau dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari dosanya, maka dihilangkan titik ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan maksiat, maka setiap kali dia melakukan maksiat, Allah Ta'ala akan menitik hatinya ini dengan titik hitam. Sampai kalau dia sering melakukan maksiat, titik hitam ini akan sering ada di dalam hatinya, sehingga hatinya itu yang awalnya putih menjadi hitam pekat. Hatinya menjadi hitam pekat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, ketahuilah itulah adalah ron yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang dimaksud ron. Dimaksud apa? Dimaksud tutupnya hati, hitamnya hati, ngerasnya hati akibat apa yang telah mereka lakukan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, huwa dzambu ala dzambi. Ron ala qulubihim, yaitu hati yang hitam pekat, ya. Itu disebabkan oleh dosa setelah dosa, yaitu dosa yang dilakukan terus menerus. Hatta ya'mal qalb, sampai hati ini membuta. Wa qala ghairuhu, kemudian ulama yang lainnya mengatakan,
lamma kasurat dunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Selama mereka melakukan atau banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat ini atau dosa ini akan menutupi hatinya. Hatinya tertutupi. Ditutupi oleh maksiat yang dia lakukan. Kalau sudah hati tertutup, seperti yang kami katakan bahwa hati ini sumber kehidupan manusia. Kalau sudah tertutup dengan maksiat, maka bagaimana mungkin akan masuk cahaya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin akan masuk kebenaran yang disumber atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Wa aslu hada, kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa dosa ini dapat menutup hati? Wa aslu hada, asal dari perkataan ini adalah annal qalba yasda minal ma'siyah. Sesungguhnya hati itu dapat berkarat disebabkan maksiat, ya. Fa idza zadat ghalabas sada hatta yasiru ranan. Kalau dia melakukan maksiat dan sering melakukan maksiat, maka karatnya itu akan semakin bertambah banyak katanya. Kalau karatnya sudah semakin bertambah banyak, maka karat ini akan menutupi hati. Jadi hati kita itu dapat berkarat, ya. Masyaallah muslimin, hati kita itu dapat berkarat. Berkaratnya hati itu karena maksiat. Makanya kalau kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, ya kan, bertaubat kepada Allah setiap harinya, kemudian kita selalu senantiasa berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah taala akan menghilangkan karat tersebut. Kalau karat ini sudah hilang dan hati kita bersih, maka kebenaran-kebenaran yang akan datang ini, cahaya Allah yang akan datang ini akan mudah diterima oleh hati kita. Tapi kalau sudah berkarat, ada karatnya, semakin banyak karatnya ada di dalam hati, semakin hati itu tertutupi oleh karat tersebut sehingga tidak masuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Summa yagrib hatta yasiru tab'an wa kufran wa khataman. Kalau sampai karatnya itu sudah merajalela menutupi hati sudah menjadi tutup dan menjadi mengeras. Yang awalnya hati ini lembut jadi mengeras. Fa yasirul qalbu fi ghashawatin wa ghilaf, maka hati ini akan ditutupi dan menjadi keras. Fa idza hasalahu dzalika ba'dal huda wal basira intakasa wa sara lahu asfalahu. Dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, jika hati ini sudah seperti ini, jadi mengeras, ya, membatu dari yang sebelumnya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena akibat dosa yang dia timbulkan, maka hati ini mengeras, maka hati ini akan terbalik. Yang hatinya gini, maka hati ini akan terbalik, intakasa fasara a'lahu asfalahu. Oleh Syekhul Islam dikatakan yang di atasnya ini menjadi yang ada di bawahnya. Dia akan menilai sesuatu terbalik. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini. Jadi makna intakasa, yaitu terbalik ini, ketika hati ini sudah terbalik, maka dia menilai sesuatu juga terbalik. Menilai maksiat adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Bahkan menilai ketaatan adalah sesuatu yang maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah hati ini terbalik, sudah tidak ada kehidupan lagi sudah. Dia dikatakan, ya, orang yang mati sebelum mati yang sebenarnya. Karena hakikat kehidupan seseorang itu adalah dalam hatinya. Kalau hatinya sudah mati, sudah terbalik, sudah tidak bisa menilai yang benar ataupun yang salah, bahkan dia menilai kebenaran itu adalah suatu kesalahan dan menilai kesalahan adalah suatu kebenaran, sudah tidak ada kehidupan lagi orang ini. Dia ibaratnya orang yang mati, orang yang mayit sebelum dia mati sesungguhnya, sebelum rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahina idzin yatawallahu aduhu. Maka ketika hati sudah dalam posisi terbalik seperti ini, ingat, musuh kita setan akan bisa lebih berkuasa kepada hati ini, bisa menguasai hati. Kalau sudah terbalik bisa menguasai hati. Kalau sudah bisa dikuasai hati, naudzubillah min dzalik, maka kehidupan orang yang bermaksiat itu senantiasa dalam naungan setan. Naudzubillah min dzalik. Fayasukuhu haitu arad. Ya, tabiat setan. Dia kalau sudah bisa menguasai hati seseorang, maka dia mengarahkan hati ini sesukanya.
Dan tabiat setan adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, sesering mungkin dia akan senantiasa menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran hati. Kalau sudah terlalu lama atau terlalu sering dimasuki maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan mengeras, membatu, dan hati ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang awalnya hati ini posisinya terbuka, maka dia akan terbalik. Dia akan menilai kebenaran adalah satu kemaksiatan, dan sebaliknya dia akan menilai kemaksiatan hal itu adalah kebenaran. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan fasal lagi satu. Faslun minha, di antara sebab-sebab yang ditimbulkan oleh dosa, akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa, annadz-dzunuba tudkhilul abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dosa ini menjadikan seorang hamba akan masuk ke dalam laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak nanti kita akan menyebutkan ya beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya orang yang berdosa mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat itu apa? Laknat itu adalah at-tardu min rahmatillah. Yaitu apa? Yaitu jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu laknat. Kalau seseorang melaknat seseorang, maka dia menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Rasulullah SAW melaknat seseorang, nah ini. Kalau sudah Rasulullah SAW melaknat seseorang akibat dosa yang dilakukan, maka sama saja Rasulullah SAW menjauhkan orang ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat di sini adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Jadi maksiat itu adalah menjadi sebab seorang hamba ini mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana 'ala ma'asi wallati ghairaha akbaru minha. Sesungguhnya Rasulullah SAW seringkali dalam beberapa hadisnya itu melaknat orang-orang yang bermaksiat dan melaknat orang-orang yang melakukan yang lebih dari itu. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha ta'tal la'nah. Maka hal ini lebih utama menjadikan seseorang yang melakukan maksiat ini mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas beberapa nas-nas ya dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan laknat-laknat. Siapa saja ya. Siapa saja orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akibat dari dosa yang ditimbulkan. Nanti insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. 6. Perbuatan bid'ah itu apakah termasuk maksiat? Perbuatan bid'ah apakah termasuk maksiat? Jelas. Perbuatan bid'ah termasuk maksiat karena dia melakukan sesuatu tanpa dasar dalam agama ini. Kalau orang terlalu banyak melakukan bid'ah berarti hilang nurnya juga. Iya. Iya. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau dia sudah terbiasa melakukan bid'ah, melakukan sesuatu, berani melakukan sesuatu tanpa dasar dalam agama ini, maka dia akan hilang akalnya. Yaitu yang tadi kita sebutkan. Bisa hilang akal, bisa hatinya ini tertutup. Kalau sudah hilang akal dan hatinya tertutup, dia melakukan bid'ah itu sesuatu yang dia lakukan seakan-akan sesuatu ini adalah hal yang disunahkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia menganggap seperti ini, ketahuilah ini hatinya sudah tertutup, hatinya sudah terbalik. Dan dia tidak waras. Kenapa kok dia tidak waras? Karena dia menilai sesuatu bukan pada tempatnya. Menilai sesuatu yang buruk menjadi baik dan menilai kebaikan menjadi keburukan. Dan biasanya orang-orang yang terbiasa dengan melakukan bid'ah, dia akan jauh dari sunnah. Itu sudah sunnatullah. Orang yang terbiasa melakukan bid'ah, berani melakukan bid'ah, sekali dia berani melakukan bid'ah kepada Allah, berani melakukan bid'ah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ungkapan para ulama ya, sebesar itu engkau melakukan bid'ah, sebesar itu pula engkau jauh dari sunnah.
Karena antara bid'ah dengan sunnah tidak akan ketemu. Ketika seseorang mendekat ke sini, maka di sini dia akan jauh. Sebaliknya ketika dia dekat dengan sunnah, maka dia akan lebih jauh dari bid'ah. Wallahu ta'ala. Satu kali lagi Ustaz. Iya. Saya pernah ikut sholat Jumat ya. Khatibnya itu membaca satu hadis, tapi tidak lengkap. Seperti fa'inna asdaqal hadisi, berhenti sampai wahairu hadi Muhammad. Nah, sudah sampai di situ. Nah, Enggak diteruskan. Setelah sholat Jumat berakhir, saya tanyakan, mengapa kok enggak diteruskan padahal hadis itu enggak panjang? Jawabnya enggak apa-apa gitu. Bagaimana menurut pendapatnya Ustaz? Oke. Ada beberapa versi ya. Kalau dilihat dari kronologisnya, bisa saja dia tidak meneruskan karena memang cukup ya, dia menjadikan dalil fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sini. Mungkin dia menukil hadis ini dan tidak meneruskan lainnya, itu tidak masalah ya. Tapi kalau dia tidak meneruskannya dalam arti setelah keterusannya kan ada wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya urusan itu adalah sesuatu yang baru dalam agama, dan sesuatu yang barunya adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat, dan sesat adalah ke neraka dan sebagainya. Kalau dia tidak meneruskan sesuatu ini karena dia takut, nah ini lain lagi. Karena dia takut nanti orang-orang yang mendengarkan khutbahnya ini akan lari dan dia dicap ini dan sebagainya, maka dia telah fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama saja dia menyembunyikan ilmu, menyembunyikan sabda Rasulullah SAW yang seharusnya dia utarakan kepada para pendengar waktu itu. Jadi ada dua versi di sini ya. Kalau dia cuma menyebutkannya itu hanya sekedar istidlal saja, hanya sekedar menukil hadis Rasulullah SAW, inna hasanal hadis kitabullah khairul hadi hadi Muhammad SAW, tanpa maksud apa-apa, maka ini tidak masalah. Sebagaimana kita mencuplik satu hadis Rasulullah SAW, hadisnya seumpama panjang, kemudian kita cuplik sesuatu yang menjurus kepada apa yang kita bicarakan, itu tidak masalah. Tapi kalau dia menyembunyikannya karena maksud tertentu, ya seperti ini contohnya, karena dia takut nanti akan dicap orang yang ekstrim dan sebagainya, kemudian takut ini dan sebagainya, dan tidak menyampaikan hadis itu sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang fasik, termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi ada dua versi. Kita tidak boleh langsung memvonis orang ini, wah orang ini tidak benar orang ini. Tidak. Kita tidak bisa memvonis itu. Bisa saja dia mengatakan seperti itu mungkin karena istidlalnya dia memang cuma butuh cukup dari lafaz yang pertama saja, tidak lafaz yang wallahu ta'ala. Ya. Yang lainnya. Tadi dikatakan bahwa bid'ah itu adalah perbuatan maksiat. Sebagaimana yang saya pernah bacakan juga bahwa bid'ah itu adalah sesat karena tidak ada tuntunannya. Bagaimana dengan bid'ah yang sifatnya positif? Salah satu yang pernah saya baca juga bahwa peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra Mi'raj ini juga adalah bid'ah. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebelum saya jawab dulu, mungkin saya sedikit meluruskan perkataan ada bid'ah yang positif. Ini perlu ditinjau ulang kalau ada bid'ah yang positif. Sesungguhnya tidak ada bid'ah yang positif, semua bid'ah itu negatif. Karena jelas dalam nasnya hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah ini adalah sesat. Seluruh bid'ah ini sesat. Jadi tidak mungkin kita kesesatan kita nilai hal itu adalah suatu hal yang positif ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sesungguhnya orang kesesatan ini kembalinya kepada neraka. Ini yang pertama. Jadi kita harus luruskan bahwasanya kita tidak mungkin ya mengacu pada pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwasanya ada di sana bid'ah yang positif. Tidak. Hadisnya Rasulullah sudah jelas ini. Kullu bid'atin dolalah, tanpa ada penafsiran lain pun dari segi bahasa ataupun dari segi makna, ini dikatakan bahwa saya semua bid'ah adalah sesat.
Nah, kemudian menyangkut pada masalah peringatan Maulid Nabi ataupun peringatan Isra Mi'raj dan sebagainya, kita tinjau ulang ya, supaya kita berani menilai apakah hal ini adalah suatu kesesatan atau tidak. Sekarang kita lihat aja, simpelnya kita lihat bahwasanya peringatan tersebut apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu saja simpelnya. Kalaupun Rasulullah SAW tidak melakukan, katakan sudah tidak melakukan karena Rasulullah SAW keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan sudah. Pernahkah kita turunkan lagi satu derajat? Pernahkah para sahabat Nabi SAW melakukan hal itu? Pernahkah para sahabat Nabi SAW melakukan hal itu? Katakan sudah para sahabat Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Kita turun lagi satu derajat. Pernahkah setelah para sahabat Nabi, para tabi'in melakukan hal itu? Setelah kita melihat beberapa hal ini ya, Nabi tidak pernah melakukan, kemudian para sahabat Nabi tidak melakukan, para ulama setelah sahabat Nabi SAW tidak melakukan juga, maka apakah kita mengatakan bahwa sesuatu hal itu adalah sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW? Tidak, kita tidak bisa mengatakan hal itu. Apalagi orang-orang yang mengikuti perayaan-perayaan seperti ini, mereka menganggap bahwasanya hal ini adalah satu ibadah. Ini yang salah. Ini salah kaprah. Ibadah tetap ada tuntunannya. Ya. Ulama mengatakan al-aslu fil ibadati mamnu. Sesungguhnya asal dasar dari ibadah itu adalah hal yang terlarang sampai ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ibadah itu disyariatkan. Salat kenapa kita lakukan? Karena ada perintah. Maka hal itu adalah satu perintah, bukan terlarang. Ya, jadi ibadah itu tidak boleh kita lakukan sembarangan kecuali ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka tidak ada ibadah. Itu asalnya. Makanya al-aslu fil ibadati mamnu. Asal dari ibadah itu tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil ya, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ibadah itu disyariatkan. Kenapa kita berpuasa? Karena ada dalilnya. Rasulullah SAW melakukan puasa. Kenapa kita berpuasa mulai sejak terbit fajar sampai terbitnya matahari? Karena Rasulullah SAW menyentuhkan hal itu. Seandainya Rasulullah tidak menyentuhkan hal itu, maka kita tidak boleh melakukannya. Tidak boleh. Jadi seperti itu ya. Gambaran simpelnya itu bahwasanya ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunannya. Tidak boleh lepas dari tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunan, maka hal itu ketahuilah bahwasanya itu tidak termasuk dalam ibadah. Kalau masih saja kita maksa untuk melakukannya, padahal jelas-jelas hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, inilah yang termasuk dalam perbuatan bid'ah. Ini yang termasuk dalam perbuatan bid'ah. Jadi seseorang yang melakukan bid'ah itu adalah seseorang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam Islam, dalam ibadah. Seumpama ada pertanyaan, kalau hal ini adalah adat istiadat Ustaz, memang kita tidak meyakini peringatan Maulid itu adalah ibadah, kita tidak meyakini. Peringatan Isra Mi'raj tidak meyakini. Tapi ini adalah adat istiadat saja, Ustaz. Adat istiadat di suatu tempat yang mana kalau sudah datang tanggal 12 Rabiul Awal, kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kalau datang tanggal 27 Rajab, kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dan sebagainya. Kemudian kami jawab, kalau ini yang Anda anggap ini adat, ya, tanggal 12 Rabiul Awal adalah Maulid Nabi, kemudian 27 Rajab adalah peringatan Isra Mi'raj dan sebagainya. Sesungguhnya adat yang Anda lakukan itu dasarnya apa? Apakah dasar adat istiadat yang Anda lakukan di tempat itu yang dirayakan oleh orang-orang itu karena dasar cuma adat istiadat belaka tanpa ada kisahnya atau tanpa ada sejarahnya? Atau bagaimana? Kalau Anda masih mengatakan ada sejarahnya, hal ini perintah atau ada sejarahnya bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan harus kita peringati. Nah, ini sudah menjadi masalah lain. Kalau Anda mengatakan seperti ini, sama saja Anda menganggap hal ini adalah suatu ibadah, satu anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal ini tidak ada anjuran sama sekali. Ini juga masuk dalam perbuatan bid'ah.
Jadi tetap ma'asyiral muslimin ya yang berbahagia, baik itu masalah ibadah ataupun adat istiadat ya, kalau dilakukan oleh seseorang yang ada tuntunannya dalam syariat, bahkan adat istiadat semua boleh adat istiadat itu dilakukan kalau itu tidak menyinggung ya, tidak menyinggung atau tidak bergesekan dengan roh-roh Islam dan sebagainya, maka hal ini tidak masalah. Tapi kalau sudah bersinggungan atau bergesekan dengan roh-roh agama Islam, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak didasarkan dalam syariat Islam, maka hal ini tidak boleh kita lakukan. Ini termasuk bid'ah yang terlarang, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, amalannya tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang berani melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini tanpa dasar dari kami, maka sesuatu itu akan tertolak. Wallahu ta'ala. Mungkin ada yang lainnya? Ya, silakan. Ada satu lagi yang menjadi budaya yang kami ketahui juga. Ini salah satunya pada malam Jumat yasinan. Apakah yasinan ini ada tuntunannya atau ini hanya merupakan suatu budaya agar malam Jumat itu kita berkumpul untuk membaca ayat suci Al-Quran? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Sebelumnya kami nasihatkan ya, kalaupun kita membuat satu budaya atau suatu adat ya di suatu masyarakat yang itu kita anggapnya positif, maka kita usahakan budaya ataupun adat yang kita biasakan di suatu tempat itu yang memang betul ada dasarnya dalam syariat. Bolehlah kita ya melakukan atau mengumpulkan manusia. Ayo, sekarang kita kumpulkan dalam malam Jumat untuk membaca surat Kahfi. Karena ini adalah beberapa sunnah dari Rasulullah SAW. Ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Boleh kita mengumpul, ayo, supaya kita tidak lalai. Supaya kita tidak lalai untuk tidak membaca surat Kahfi, maka kita kumpulkan. Ayo kita sekarang kumpul membaca surat Kahfi. Karena perintah ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk membaca surat Kahfi, tidak masalah. Tapi masalahnya kalau kita sudah menganjurkan sesuatu yang lain. Kita mengumpulkan manusia setiap malam Jumat, kemudian kita anjurkan kepada mereka untuk membaca surat Yasin. Padahal hal ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah SAW untuk mengamalkan surat Yasin secara khusus pada malam Jumat ini, tidak ada dasarnya. Maka hal ini juga termasuk sesuatu yang terlarang, yang dilarang dalam Islam. Kalaupun kita mau membiasakan manusia, membiasakan keluarga kita katakan ya, agar mereka tidak keluar dari sunnah Nabi SAW dan agar mereka senantiasa menjaga sunnah Nabi SAW, kumpulkan mereka untuk membaca sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja cukup. Atau kalau enggak gitu, kita anjurkan saja kepada mereka. Setiap malam Jumat kita anjurkan, kita beritahukan kepada mereka bahwasanya kita mempunyai sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Kita sebutkan sunnahnya, salah satunya adalah membaca surat Kahfi. Sudah, seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang terpuji, sama saja kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyeru kepada kebaikan, penyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan manusia kepada melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada hal-hal yang tidak disyariatkan atau disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, usahakan dari diri kita ya menjadi penyeru-penyeru kebenaran, penyeru-penyeru kepada Nabi SAW, bukan malah menyeru kepada maksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah kajian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.